Bab 946. Nama, rahasia budidaya tertinggi penulis, Mo Fenglai. Plus matikan mengatur ulang. Kalau begitu aku akan mengajarimu keterampilan tempur yang lebih maju. Kata Lu Shen. Terima kasih, Tuan Muda. Waner berkata dengan gembira. Senjata apa yang biasanya kamu gunakan? Lu Chen bertanya. Tidak peduli senjata apa yang digunakan Waner, dia dapat menemukan keterampilan tempur surgawi tingkat menengah. Waner tidak membutuhkan senjata. Orang-orang di istana Shenmu tidak menggunakan senjata. Biasanya bertarung dengan tangan kosong. Ya, aku bisa mengerti, kalian istana Shenmu semuanya wanita, dan kalian tidak suka menggunakan senjata berdarah. Tidak, para wanita di istana Shenmu bertarung dengan sangat sengit, dan sering kali merobek orang menjadi dua dengan tangan kosong. Desis. Alasan mengapa orang-orang di istana Shenmu tidak menggunakan senjata adalah karena mereka telah mempraktikkan teknik suci Shenmu. Teknik rahasia semacam ini tidak cocok untuk menggunakan senjata. Jadi begitu, Lu Chen tiba-tiba menyadari, tetapi juga khawatir, di mana saya bisa memberi Waner keterampilan tempur tak bersenjata tingkat tinggi. Dalam ingatannya tentang keterampilan tempur senjata yang tidak lengkap sebanyak rambut sapi, tetapi keterampilan tempur tangan kosong jarang terjadi. Kalaupun ada, mereka bukan peringkat tinggi, dan semuanya berada di bawah peringkat surgawi, jadi tidak bisa digunakan sama sekali. Lupakan saja, aku akan memberikan tangan terbalik itu padamu. Lu Chen menghela nafas, jika dia memiliki keterampilan tempur tak bersenjata yang bagus, dia tidak ingin menyerahkan Fan Tianzhou kepada Waner. The Overturning Hand adalah skill tempur klan monster, sangat tidak cocok untuk digunakan manusia, hanya saja dia pengecualian. Karena dia memahami rune kuno, dia dapat menarik serangkaian rantai rune dengan makna mendalam dari aura monster, dan memberkati mereka pada keterampilan tempur tangan Tianfan, sehingga dia dapat mengerahkan kekuatan normal tangan Tianfan. Tapi Waner tidak memahami rune, dan dia tidak memiliki berkah rantai rune, jadi jika dia menggunakan tangan penghancur langit secara paksa, kekuatannya akan sangat berkurang. Tapi, meski begitu, Lu Chen masih merasa bahwa meskipun tangan penghancur langit didiskon besar-besaran, itu masih lebih baik daripada keterampilan tempur tingkat bumi itu. Bagaimanapun, Fan Tianzhou adalah keterampilan tempur tingkat menengah dari peringkat langit, dan itu adalah keterampilan tempur yang lengkap. Lu Chen membutuhkan beberapa waktu untuk menyalin tangan Fan Tian, mengubah beberapa metode mentalnya, menghilangkan bagian yang membutuhkan roh jahat, menambahkan metode mental yang telah dia sadari, dan membuat tangan Fan Tian versi baru. Kekuatan Sky Sucker versi baru memang tidak sebaik versi aslinya, namun tidak akan jauh lebih buruk. Lu Chen memberikan versi baru Fan Tianzhou kepada Waner. Itu adalah keterampilan magis yang menyelamatkan nyawa, saudara-saudaranya memilikinya, dan Waner, yang selalu setia padanya, harus memilikinya juga. Lu Chen juga memberi Waner lusinan kati esensi darah Kaisar Bisman, dan mengajari Waner cara menyiapkan darah hewan. Nantinya, saat dia tidak ada, Waner juga bisa menyiapkan darah hewan untuk latihan tubuh. Sedangkan untuk pilnya, diperkirakan Waner tidak kekurangan di istana Shenmu. Waner dibesarkan saat masih bayi oleh penguasa istana Shenmu, dan sumber dayanya harus dimakan sebagai makanan, jadi khawatir apakah ada obatnya. Namun, Lu Chen masih memberi Waner sejumlah pil alkimia 9 pola, berharap dapat membantunya menembus level terakhir sesegera mungkin dan menjadi orang kuat di alam kesengsaraan surgawi. Aku akan mengembalikan pelindung tubuh ini padamu. Aku memiliki pertahanan yang tinggi dan tidak membutuhkannya lagi. Ming Yue berjalan mendekat, memegang armor skala lembut tingkat atas berwarna perak di tangannya. Itu adalah hadiah pertemuan yang diberikan kepada Waner oleh orang sungguhan yang mendominasi, dan kemudian Waner memberikannya kepada Ming Yue, berharap Ming Yue akan menjaga Lu Chen. Dengan bantuan armor skala lunak berlapis perak tingkat 9, Ming Yue telah melewati banyak rintangan hidup dan mati. Tapi setelah Ming Yue menginspirasi visinya, dia menyempurnakan armor unicorn, yang sangat meningkatkan pertahanannya. Selain itu, setelah berlatih teknik latihan tubuh darah binatang, tubuh fisik menjadi sangat kuat. Tapi Waner tidak mempraktikkan teknik pelatihan darah hewan, jadi dia tidak bisa pergi ke sana dengan tubuh fisiknya. Dan kali ini dia akan menjelajahi dunia rahasia Dunhuang. Armor skala lunak tingkat atas perak tingkat 9 ini, sepertinya penting baginya. Tapi, Waner melihat ke armor skala lunak berlapis perak tingkat 9, dan akan menolak, lagi pula, bagaimana dia bisa mendapatkan kembali hadiah yang dia berikan.
Alam rahasia Dunhuang juga penuh dengan bahaya. Kamu belum berlatih teknik pelatihan tubuh darah binatang, dan tubuh fisikmu tidak tirani. Kamu harus memakai baju besi harta karun ini. Ming Yue tidak bisa membantah, dan memaksakan armor skala lembut berlapis perak tingkat 9 ke tangannya. Pakai sekarang, atau kamu tidak akan nyaman memakainya saat kamu kembali ke lembah yang penuh dengan orang. Ah, sekarang, Waner sedikit bingung. Yah, aku akan menghindarinya. Lu Chen tersipu dan hendak pergi. Tidak ada kotoran di hatiku, kenapa aku harus menghindarinya? Tapi Ming Yue tiba-tiba berkata, jika ada hantu di hatimu, kamu akan menghindarinya. Lu Chen terkejut sejenak, dan merasa sedikit malu. Ming Yue apa maksudnya ini? Jadi apakah dia menghindari, atau tidak? Tuan muda, Tuan Putri sedang bercanda denganmu, kamu tidak perlu menghindarinya. Di sisi lain, Waner tersenyum, dan dia melepas jubah brokatnya dengan murah hati, memperlihatkan celana dalam putih ketatnya, menunjukkan sosok ramping dan anggunnya tepat di depan Lu Chen. Lalu, Waner langsung mengenakan armor skala lembut tingkat atas berwarna perak tingkat 9 pada celana dalamnya, lalu mengenakan mantel brokat. Terlihat bodoh. Melihat Lu Chen dalam keadaan linglung, Ming Yue tidak bisa menahan diri untuk bertanya sambil tersenyum. Tidak, Lu Chen sadar, lalu mengerutkan bibirnya. Pantas saja Anda tidak membutuhkannya untuk menghindar, Anda memakai baju besi harta karun melalui pakaian Anda tidak dapat melihat apapun. Tuan muda, kita sudah keluar cukup lama, kita bisa kembali. Kata Waner, tidak, kamu di sini untuk berlatih Fan Tianzhou dan Yu Guangbu. Setelah kamu berlatih, kamu boleh pergi. Lu Chen berkata begitu. Ya, Waner tidak menanyakan alasannya, karena Lu Chen memerintahkannya, dia bisa melakukannya. Dia mengambil seni bela diri terutama untuk mengikuti Lu Chen. Jika kamu tidak mendengarkan Lu Chen, apa yang kamu lakukan dengan Lu Chen? Waner segera mulai berlatih dari Yu Guangbu. Lu Chen, kenapa kamu terburu-buru membiarkan Xiao Wan berlatih? Ming Yue bertanya, setiap alam rahasia berbahaya, dan tidak aman tanpa kekuatan tempur yang kuat. Meskipun alam Waner tinggi, menurutku kekuatan tempurnya tidak terlalu tinggi, jadi aku tidak khawatir. Dengan bakat Waner, menguasai Yu Guangbu adalah hal yang cepat, dan tidak membuang banyak waktu. Setidaknya tangan Fan Tian, menurutku pada dasarnya Waner bisa menguasainya paling lama dalam beberapa jam. Petik 2. Tapi, bersamamu di sini, apa yang tidak aman? Ming Yue tertawa, lebih baik berhati-hati, kekuatan tempurnya tidak terlalu kecil. Bagaimana kamu menjadi berhati-hati? Saya belajar dari orang lain, saya baru mempelajari bulunya. Wei Hao, barang kering dari Sekte Changyu. Apa itu barang kering? Namanya kering, kamu bisa memahaminya sebagai ikan asin. Oh, ngomong-ngomong, Ming Yue, aku punya hadiah lain untukmu. Seperti yang Lu Chen katakan, dia meraih Chaos Orb dan mengeluarkan Thunderbolt yang melingkar. Hah, guntur yang meringkuk tiba-tiba menjulurkan kepala kecil, matanya penuh keraguan. Lei Qilin, Ming Yue Dingqing melihat bola guntur itu ternyata adalah unicorn guntur kecil, dia segera sangat gembira, mengulurkan tangan untuk mengambilnya, memeluk Lei Qilin dalam pelukannya, sama sekali tidak takut pada rambut yang disambar petir itu. Apakah telur batu dan telur angin sudah menetas? Lu Chen bertanya. Menetas. Ming Yue membuka ruang pengendali binatang, ada gelombang fluktuasi di dalamnya, dan beberapa unicorn terlihat samar-samar. Segera setelah ruang kendali binatang terbuka, unicorn api dan unicorn air keluar terlebih dahulu, diikuti oleh dua unicorn muda. Seekor unicorn batu kecil dengan seluruh tubuh batu. Yang lainnya adalah unicorn jiwa kecil yang terbuat dari angin hitam yang tak terhitung jumlahnya. Lei Qilin berjuang untuk melepaskan diri dari pelukan Ming Yue dan berlari menuju jenisnya, sangat bersemangat. Lu Chen, terima kasih. Ming Yue memandang Lu Chen dengan penuh rasa terima kasih, matanya yang indah dipenuhi kegembiraan. Lu Chen tersenyum dan bertanya, berapa banyak arteri bela diri Qilin yang telah kamu bangun sekarang? 5. Ming Yue berkata, sekarang aku memiliki Lei Qilin, tidak butuh waktu lama bagiku untuk membangunkan yang keenam. Itu bagus. Jika ada kesempatan di masa depan, aku akan menangkap beberapa unicorn dan memberikannya kepadamu, sehingga kamu dapat membangunkan semua arteri bela dirimu. Seperti yang dikatakan Lu Chen, dia meraih Chaos Bat dan mengeluarkan Xiao Yu yang sedang tidur. Hah, Xiao Yu mengantuk, dan sebelum dia tahu apa yang terjadi, dia dikelilingi oleh sekelompok orang sejenisnya. Terlepas dari unicorn api,
unicorn air, atau 3 unicorn batu muda, unicorn jiwa, dan unicorn guntur, mereka semua menggelengkan kepala dan ekor ke arah Xiaoyu, sangat tersanjung. Merayu, begitu Xiaoyu membuka matanya, dia duduk, mengangkat kepalanya tinggi-tinggi, dan tampak dingin, seolah-olah dia meremehkan segalanya, dan dia tampak seperti berpura-pura menjadi agresif. Xiaoyu, Lu Chen berseru. Xiaoyu segera menoleh, menjulurkan lidahnya yang panjang, dan menjilat tangan Lu Chen dengan penuh kasih sayang. Selama ini, ikuti Ming Yue, kata Lu Chen. Hah, Xiaoyu berkedip, memperlihatkan ekspresi bingung. Saya tidak tahu apakah ada binatang buas tingkat tinggi di alam rahasia Dunhuang. Saya ingin Anda menjaganya di Ming Yue, kata Lu Chen. Bip bip, Xiaoyu mengangguk dengan tergesa-gesa. Saya seorang ahli binatang, dan ada 5 unicorn lainnya. Kebanyakan binatang buas tidak akan berani menyinggung perasaan saya. Ming Yue berkata, sebaliknya, kamu membutuhkan perlindungan Xiaoyu saat bertemu dengan binatang buas tingkat tinggi. Tidak masalah bagiku, aku punya naga banjir sisik hijau, aku bisa menangani binatang buas biasa. Lu Chen tersenyum dan berkata, Xiaoyu adalah makhluk kelahiranmu. Dengan dia di sisimu, kekuatan tempurmu akan jauh lebih kuat, dan aku jauh lebih nyaman. Setelah selesai berbicara, Lu Chen menoleh dan bertanya pada Xiaoyu, apakah lengan unicornmu sudah siap? Merayu, Xiaoyu segera berdiri, merentangkan tangannya, berpose, dan tiba-tiba bergoyang, menonjolkan otot bisepnya yang besar. Orang ini sedang mengadakan pertunjukan lagi. Tapi saat ini, di lembah, seberkas cahaya melintas di gerbang batu yang rusak, dan suara gemuruh terdengar dari tanah. Alam rahasia Dunhuang akan segera dibuka. Semua orang di tempat kejadian sangat gembira, menunggu saat pintu ke dunia rahasia terbuka. Di sisi Simen, itu adalah tempat berkumpulnya semua tetua sekte, dan tetua agung dari sekte martir pertama sedang mendiskusikan masalah dengan para tetua. Tetua, saya baru saja menerima kabar dari benua tengah bahwa ada pintu masuk lain di alam rahasia Dunhuang, yang menghubungkan Gua Iblis, Gua Neter, Gua Hantu, dan Gunung Penekan Binatang. Penatua Agung dari Martir pertama berkata, jadi, murid kita harus berhati-hati setelah memasuki dunia rahasia. Sekarang ramai, para dewa dan hantu sedang menari. Gansi, tetua agung dari Sekte Changyu, tidak bisa menahan nafas. Selama murid dari semua sekte kita bersatu, tidak peduli berapa banyak musuh yang ada, itu tidak akan menjadi masalah. Kata Zheng Fang, apakah kamu memenuhi syarat untuk berbicara di sini? Gansi memelototi Zheng Fang, dan memandang rendah Zheng Fang dari lubuk hatinya. Dia tahu detail Zheng Fang, dia adalah tetua kelas 2 sebelumnya, dan dia telah menjaga gua setan besar, tetapi dia baru dipromosikan baru-baru ini, dan entah bagaimana menjadi penatua agung dari Sekte Xuantian Dao. Karena itu, dia merasa Zheng Fang tidak cukup kuat dan termasuk dalam golongan lemah dan penindas. Jika Bai Chun yang datang hari ini, sikapnya akan berbeda. Kekuatan tempur Bai Chun melampaui dirinya, jadi dia tidak bisa berkata apa-apa, tapi apa itu Zheng Fang? Sebagai tetua agung dari Sekte Xuantian Dao, saya memiliki status yang sama dengan Anda, mengapa saya tidak memenuhi syarat untuk berbicara? Zheng Fang melirik Gansi dan berkata dengan ringan, kebajikan macam apa Gansi itu? Bagaimana mungkin dia tidak tahu? Dia bukan Bai Chun, dia memiliki kepribadian yang kuat, dan dia jelas bukan seorang pengecut. Apakah Anda memenuhi syarat atau tidak, tidak ada hubungannya dengan status, itu ada hubungannya dengan kekuatan. Gansi dengan sinis berkata, kekuatan apa yang bisa kamu miliki, sebagai sesepuh baru? Penatua Gan berarti saya harus menunjukkan kekuatan tempur saya agar memenuhi syarat untuk berbicara. Zheng Fang berkata dengan dingin, kami orang seni bela diri selalu seperti ini, kami hanya berbicara dengan kekuatan. Gansi berkata dengan bangga, saya tidak memiliki kekuatan, jadi saya hanya bisa menenangkan diri dan tidak keluar untuk mempermalukan diri sendiri, sama seperti Bai Chun, mantan sesepuh dari Sekte Xuantian Dao. Tepat, Penatua Gan benar, ini adalah aturan default dari berbagai sekte kita. Para tetua dari berbagai sekte sepakat satu demi satu. Dari sudut pandang mereka, Xuantian Daozong telah selalu ditekan oleh Chang Yuzong, jadi tidak ada yang istimewa darinya. Karena, para tetua agung Xuantian Daozong sebelumnya tidak mampu berperang, dan mereka tidak pernah menjadi lawan dari para tetua agung Chang Yuzong. Belum lagi Sekte Martir pertama,
Tetua Agung dari Sekte Martir pertama lebih kuat, menempati peringkat pertama di antara semua Tetua Agung Sekte tersebut. Di antara 3 sekte besar, Xuantian Daozong adalah yang terakhir. Beberapa waktu lalu, Penatua Gan digantung dan dipukuli oleh Penatua Bai dari sekte kita. Tidakkah semua orang mengetahuinya? Zheng Fang mendengus, dan langsung mengungkapkan masalahnya. Apakah ada hal seperti itu? Benar, Penatua Gan kalah dari Penatua Bai, mengapa kita tidak tahu? Tidak mungkin, Penatua Qian telah menghancurkan Penatua Bai, mengapa tiba-tiba dia berbalik? Elder Zheng bercanda, kan? Elder Qian, apa yang dikatakan Elder Zheng tidak benar, bukan? Mendengar ini, semua tetua sekte merasa tidak percaya, dan meminta bukti dari Gansi. Ini, aku hanya melewatkannya secara tidak sengaja. Gan, si tersipu, sangat malu, tapi dia tidak berani menyangkalnya, juga tidak mau mengakuinya, jadi dia harus mencari alasan. Ketika Gansi mengatakan ini, semua orang mengerti bahwa apa yang dikatakan Zheng Fang adalah benar. Apa yang tidak sengaja terlewatkan? Basis budidayanya sangat tinggi, apakah akan ada kesalahan yang tidak disengaja? Tentu saja itu tidak mungkin. Apalagi dari ekspresi malu Gansi, kita bisa tahu kalau Gansi benar-benar digantung dan dipukuli oleh Bai Chun. Zheng Fang, jika kamu ingin menunjukkan kekuatanmu, datanglah dan bandingkan denganku, jika tidak kamu akan diam. Gansi menjadi marah karena malu, melompat ke langit, dan menantang Zheng Fang. Bandingkan dan bandingkan, saya, Zheng Fang, akan datang menemui Anda dan melihat betapa kuatnya Tetua Agung dari Sekte Changyu. Zheng Fang dengan senang hati menerima tantangan itu, dan melompat ke langit. Zheng Fang telah lama bertarung di Gua Setan Besar. Dia bersemangat dan memiliki kepribadian yang kuat. Tentu saja, dia berbeda dengan Bai Chun yang sudah lama dimanjakan. Dia tidak bisa mundur, namun, sebagai tuan rumah, Tetua Agung dari Sekte Martir tidak menghentikannya. Sebaliknya, dia juga ingin melihat seberapa kuat Tetua Agung baru dari Sekte Xuantian Dao. Para tetua sekte lain tidak akan menghalangi mereka. Hal semacam ini normal, tidak ada perbedaan antara atasan dan bawahan. Di masa depan, kita tidak akan tahu siapa yang lebih berhak berbicara. Lihat ke langit, sepertinya ada 2 tetua yang hendak menyerang. Itu adalah Penatua Agung Changyu dan Penatua Agung Xuantian, 2 tokoh besar di tingkat yang mulia, pertarungan mereka pasti menggemparkan dunia. Saya tidak tahu siapa yang lebih kuat. Kalau begitu, pastilah sesepuh Changyu yang agung memiliki kekuatan tempur yang lebih kuat. Selama ini, para tetua agung dari Sekte Xuantian Dao telah dihancurkan olehnya. Di lembah, murid sekte yang tak terhitung jumlahnya memandang ke langit, berdiskusi dan makan melon satu demi satu. Barang-barang kering melirik ke arah Gao Kong, merasa geli, lalu memalingkan muka, dan mencibir, jika Bai Chun ada di sini, yang tertua di keluargaku tidak akan berani melakukan apapun, tetapi Bai Chun, yang lebih tua, digantikan oleh pria tak dikenal, mengapa kamu tidak menggantung dan memukuli orang tuaku? Operasi centil Xuantian Daozong hanya meminta penghinaan, dan saya juga yakin. Petik 2. Jangan membuat penilaian, tunggu sampai mereka selesai bertarung. Fei Long mendengus dingin, dan kemudian menjawab seperti ini, mungkin, tetua pertama keluargaku menggantung tetua pertama keluargamu, dan wajahmu akan bengkak saat itu. Apa itu mungkin? Barang kering mencibir, lalu wajahnya menjadi gelap. Karena Fei Long tampak penuh percaya diri, dia tidak bisa menahan perasaan ragu di dalam hatinya, dan entah kenapa merasa sedikit khawatir. Dia adalah orang yang berhati-hati, yaitu sifat curiga. Namun, saat ini, di atas langit, kedua tetua agung sudah mulai bertarung. Aku akan membunuhmu dengan 1 pedang. Gansi tidak meremehkan musuh, memegang pedang leluhur, dia langsung menebas ke arah Zheng Fang. Merobek, Zheng Fang juga terikat pada pedang suci, dan dia menggunakan keterampilan tempur merobek untuk menemuinya dengan pedang. Ledakan, saat kedua pedang itu bertabrakan, terdengar suara keras yang mengguncang ke segala arah. Pedang suci itu menghancurkan pedang leluhur dan membuat Qianxi terbang sejauh 10.000 kaki. Di bawah 1 pedang, skornya tinggi dan rendah. Selain itu, siapapun dengan mata yang tajam dapat melihat bahwa Zheng Fang berhenti di saat-saat terakhir, jika tidak, Gansi tidak akan semudah terpesona, dan dia mungkin terbunuh di tempat. Semua orang terkejut, karena tidak ada yang mengharapkan akhir seperti itu, Penatua Agung. Xuantian benar-benar mengalahkan Penatua Agung Changyu.
Terutama para tetua sekte tersebut sangat terkejut. Kapan Hou Xuantian Daozong menjadi begitu kuat? Apakah Xuantian Daozong masih merupakan sekte yang sama yang selalu diintimidasi oleh Chang Yuzong? Itu pedang suci lagi, ini trik lagi. Gansi menstabilkan tubuhnya dan mengeluarkan seteguk darah lama, dengan ekspresi ngeri di wajahnya. Apalagi di tengah kepanikan, masih terjadi kebingungan. Bai Chun juga memegang pedang suci, mengalahkannya dengan teknik pertarungan merobek. Dan Zheng Fang yang baru dipromosikan ini sama persis dengan Bai Chun. Itu juga merupakan pedang suci, dan juga terkoyak. Ini seperti menggosokkannya ke tanah. Xuantian Daozong, di mana ada begitu banyak pedang setingkat senjata suci. Keterampilan tempur merobek itu pasti berada di atas permukaan tanah, siapa yang mengajarkannya? Bagaimana hal itu bisa diajarkan begitu saja kepada Bai Chun dan kemudian kepada Zheng Fang? Keterampilan tempur tingkat langit itu, belum lagi sekte di wilayah Desolation Timur tidak memilikinya, bahkan jika mereka memilikinya, mereka telah menjadi harta karun sekte tersebut. Harta karun Zhenzong biasanya berupa keahlian unik di bagian bawah kotak. Ini bukan pilihan terakhir, dan sekte umum tidak akan menunjukkannya. Kalau tidak, bagaimana bisa disebut kartu Hall? Dalam keadaan normal, hanya suzerain yang berhak menerima warisan harta karun Zhenzong, dan dia tidak akan pernah menyebarkannya begitu saja untuk mencegahnya bocor. Oleh karena itu, pada dasarnya tidak mungkin bagi dua tetua untuk meneruskan keterampilan tempur surgawi secara berurutan. Yang lebih mengejutkannya adalah bahwa Zheng Fang adalah pendatang baru di dunia ini. Dia tidak menyangka bahwa keterampilan tempur yang sama yang dilakukan oleh Zheng Fang akan jauh lebih kuat daripada Bai Chun. Bisa dibayangkan bakat Zheng Fang lebih tinggi dari Bai Chun, jika Zheng Fang tidak berhenti tepat waktu maka tubuh fisiknya akan hancur. Bahkan jika Zheng Fang tidak dapat menghancurkan roh primordialnya, setelah dia membentuk kembali tubuh fisiknya, dia harus menghabiskan banyak waktu berlatih untuk memulihkan kekuatan tempur aslinya, dan kerugiannya akan sangat besar. Sekarang, apakah saya memenuhi syarat untuk berbicara? Zheng Fang memegang pedangnya dan berkata dengan ringan. Jangan melihat penampilan tenang Zheng Fang, nyatanya hatinya sudah sangat gembira. Gansi adalah seorang yang mulia yang terkenal dan berkuasa, dan dia tidak menyangka bisa mengalahkan Gansi dengan satu gerakan. Akan ada hantu. Zheng Fang juga tahu bahwa semua ini diberikan oleh Lu Chen. Jika bukan karena hubungan Lu Chen, bagaimana leluhur bisa mendukungnya? Bagaimana mereka bisa memberinya pil 9 pola yang mulia? Karena meminum pil mulia 9 pola, basis budidayanya meningkat pesat, dan darahnya mulai berubah secara kualitatif. Sebagian darahnya telah berubah menjadi emas, dan ada tanda-tanda samar memasuki tubuh emas. Artinya, dia telah memasuki kondisi puncak, dan dia hanya tinggal setengah langkah lagi untuk menembus tubuh emas yang mulia. Tentu saja hal tersebut bukanlah alasan utama untuk mengalahkan Gansi, karena Gansi sudah lama berada dalam kondisi puncak, hanya tinggal setengah langkah lagi dari tubuh emasnya. Jika Lu Chen tidak mengajarinya teknik merobek dan memberinya pedang suci, dia tidak akan pernah bisa mengalahkan Gansi dengan mudah. Robek, keterampilan tempur tingkat menengah dari peringkat surga. Biarpun hanya ada satu gaya, itu sudah cukup untuk menyapu lawan tak terkalahkan dengan level yang sama di wilayah Desolation Timur. Ya, sangat berkualitas. Gansi mendarat kembali dengan putus asa, sikap sebelumnya telah hilang, karena dia bukan lawannya, kualifikasi apa yang dia miliki. Sekarang, dia merasa di depan Zheng Fang, dia bahkan tidak bisa meluruskan pinggangnya, dan dia tidak memiliki kepercayaan diri untuk berbicara. Zheng Fang juga mendarat, dan segera melihat tetua agung dari sekte martir pertama menyambutnya dengan senyuman. Meskipun martir tua yang agung itu tidak mengatakan apa-apa, senyuman di wajahnya sudah cukup untuk membuktikan pengakuannya atas kekuatan bertarungnya. Ada juga tetua hebat dari sekte lain yang memandangnya dengan iri. Dia tahu bahwa mulai saat ini, posisi Xuantian Daozong di wilayah Desolasi Timur telah mengambil langkah maju. Dan dia sendiri, di masa depan, sudah memiliki posisi penting di antara para tetua kelompok sekte ini, setidaknya dia bisa menghancurkan sekte Changyu. Bang, bumi berguncang beberapa saat, dan terjadi ledakan terus-menerus. Dan gerbang batu besar yang bobrok mulai bersinar terang, secara bertahap membentuk gerbang cahaya kemasan. Alam rahasia Dunhuang telah terbuka. Semua orang sangat gembira. Semua murid sekte berbaris, siap memasuki dunia rahasia. Seseorang berteriak, semua murid sekte, dengar,
ada beberapa pintu masuk ke alam rahasia Dunhuang. Sekarang tidak hanya kita manusia yang bisa masuk, tapi juga ras monster, ras iblis, ras Ming, ras hantu, dan ras binatang. Pemurnian dewa mereka pembangkit tenaga listrik alam juga bisa masuk, bahayamu di alam rahasia telah meningkat pesat. Ketika tetua agung dari Sekte Martir pertama berbicara, itu seperti guntur yang menggelegar dari langit, menyebar ke seluruh lembah, jadi, setelah Anda masuk, Anda harus bersatu untuk bertahan melawan musuh asing, dan Anda tidak boleh bertarung di antara Anda sendiri. Ding Lai, pimpin tim maju. Beberapa saat kemudian, Martir pertama memberi perintah. Tetua Agung, seseorang belum datang, Ding Lai meminta untuk menunggu. Tanpa diduga, Ding Lai berkata demikian. Itu, martir tua itu mengerutkan kening, bertanya-tanya apa yang sedang dilakukan Ding Lai. Ding Lai adalah bakat seni bela diri kelas 1, dan dia adalah objek pelatihan utama dari Sekte Martir. Ia tak ingin menuduh Ding Lai seenaknya di depan publik. Chang Yuzong silakan. Penatua Martir tidak punya pilihan selain berubah dan membiarkan Chang Yuzong didahulukan. Tanpa diduga, Gansi melirik ke arah Gan Kuo, melihat Qian Kuo menggelengkan kepalanya, dan menolak di depan umum, maaf, murid-muridku belum berkumpul, biarkan sekte lain maju. Apa maksudnya Suantian Daosong? Tetua Agung para martir memandang ke arah Zheng Fang, dan yang terakhir berkata tanpa mengucapkan sepatah kata pun, murid sejati dari Sekte Tao Suantian mematuhi perintah dan memasuki dunia rahasia Dunhuang terlebih dahulu. Tanpa diduga, bukan Lu Chen yang menanggapi Zheng Fang, tetapi Fei Long, saudara Lu Chen telah pergi dan belum kembali, kita tidak bisa masuk. Kemana dia pergi? Zheng Fang sedikit terkejut, dia terjebak dalam tumpukan tetua, dan dia tidak tahu banyak tentang murid-murid di luar. Aku pergi keluar dengan kedua saudara iparku sebentar, dan aku akan segera kembali. Fei Long merespons dengan cara ini. Dua saudara ipar perempuan. Zheng Fang bingung. Dia tahu bahwa ada 10 pelayan cantik selain Lu Chen, tetapi dia belum pernah mendengar Lu Chen memiliki pasangan Tao. Dua lagi. Di mana kamu menemukannya? Apakah di lokasi? Apakah Lu Chen sedang terburu-buru? Martir yang lebih tua menjadi tidak sabar, jadi dia tidak repot-repot berbicara dengan Zheng Fang, menoleh dan berkata kepada sesepuh dari Sekte Pengendali Binatang, kalian dari Sekte Pengendali Binatang, silakan. Tanpa diduga, Tetua Agung dari Sekte Pengendali Binatang melihat murid-muridnya dan menemukan bahwa Ming Yue telah pergi, jadi dia tahu bahwa Ming Yue dan Lu Chen telah pergi, tetapi Ming Yue adalah murid terpenting dari Sekte Pengendali Binatang, beraninya dia membiarkannya, murid memasuki panggung bukannya menunggu bulan terang. Oleh karena itu, Tetua Agung dari Sekte Pengendali Binatang meminta maaf, dan berkata, maaf, kepala murid sejati sekte kami kebetulan sedang pergi, jadi lebih baik menunggu lebih lama lagi. Kamu, martir yang lebih tua tidak dapat menahan amarahnya, ingin marah, tetapi tidak berani, karena murid-muridnya sendiri juga mengundurkan diri, beraninya dia marah pada sekte lain. Bagaimana dengan Istana Shenmu dan Istana Es? Martir tua yang agung menelan amarahnya dan menanyakan pertanyaan ini. Adik junior Xiao Wan tidak ada di sini. Seorang murid Istana Shenmu berkata demikian. Jika Xiao Wan tidak datang, muridnya tidak akan masuk. Di sisi lain Istana Es, suara Sang Ling terdengar. Kemudian, dua tetua wanita Istana Shenmu dan Istana Es tidak punya pilihan selain menghadapi rasa malu, dengan senyum masam di wajah mereka. Karena keduanya adalah orang suci di keluarganya, mereka sangat dihargai oleh gerbang istana, dan mereka tidak akan pernah menghukum orang suci mereka sendiri karena masalah sepele seperti itu. Lagi pula, ada begitu banyak sekte di sini, tidak bisakah yang lain maju, mengapa murid istana mereka harus maju? Aneh sekali, kenapa kamu punya banyak barang? Tetua syahid itu dengan paksa menelan amarahnya yang kedua, dan kemudian menamai Wu Liangsong. Jika Lu Chen tidak datang, aku tidak akan masuk. Saat ini, suara tegas Yang Ji terdengar. Tetua Agung Wu Liangsong tercengang, tidak bisa berkata apa-apa. Demikian pula, dia tidak akan menyalahkan Yang Ji, murid sejati terbaik dari sektenya. Hantu apa? Apakah begitu sulit untuk maju ke alam rahasia? Mungkin tidak ada bahaya dalam maju dan mundur, jadi mengapa kamu mendorong 3 dan 4? Bisa masuk, segera masuk. Jika Lu Chen tidak datang, aku juga tidak akan datang. Akibatnya, suara-suara keluar dari lembah, hampir semuanya adalah murid utama sejati dari berbagai sekte. Tidak masalah jika aku memajukan Haizong,
Tapi murid-murid berikut ada yang harus dilakukan, kita harus menunggu. Saya harus menunggu Luo Tianmen. Saya juga dari Sekte Awan Merah. Petik 2 petik 2. Akibatnya, para tetua agung dari berbagai sekte menjadi malu dan tidak punya pilihan selain menolak. Tiba-tiba, tidak ada murid sekte yang memimpin, dan tidak ada dari mereka yang mau memasuki dunia rahasia terlebih dahulu. Aku bercabang, tetua agung martir pertama akhirnya berseru, siapakah Lu Chen itu, dan mengapa kalian semua menunggunya? Dia begitu sombong, mungkinkah dia adalah dewa yang turun ke dunia? Lu Chen, bagaimana dia bisa tahu apa yang terjadi di lembah? Dia menginstruksikan Waner untuk berlatih tangan gemetar langit. Waner berbakat, dan dia dengan cepat menguasai esensi Fan Tianshou, dan kekuatan serangannya menjadi semakin kuat. Setelah Waner hampir berlatih dan Fan Tianshou menjadi cukup populer, Lu Chen memimpin kedua gadis itu kembali ke lembah. Kembali ke lembah, Lu Chen secara alami menjadi orang yang paling menarik perhatian penonton, karena semua orang menunggunya. Kamu adalah Lu Chen, martir pertama bertanya dengan marah. Itu generasi muda, kata Lu Chen. Saya pikir Anda sangat ilahi, takhayul apa yang Anda miliki, tetapi Anda hanyalah orang biasa. Saya benar-benar tidak mengerti mengapa mereka harus menunggu Anda. Martir tua melihat ke arah Lu Chen, dan ada sedikit rasa jijik di wajahnya. Saya bahkan tidak memiliki alam dewa pemurnian, tetapi saya harus memasuki alam rahasia Dun Huang. Saya benar-benar tidak memilikinya. Tahu apa yang dipikirkan Xuantian Daozong? Mungkinkah tidak ada seorang pun di sekte Xuantian Dao, dan bahkan murid-murid yang setengah langkah di alam pemurnian para dewa telah dikirim? Petik 2. Tidak ada aturan di alam rahasia bahwa kamu tidak bisa memasuki alam pemurnian dewa setengah langkah, jadi mengapa aku tidak bisa masuk? Lu Chen bertanya balik. Tidak apa-apa jika kamu tidak takut mati, kalian murid Xuantian Daozong masuklah dulu. Tetua martir pertama tidak ingin memberitahu Lu Chen lebih banyak, jadi dia memberi perintah seperti ini. Saya, Wu Liangzong, meminta untuk maju. Yang Ji muncul tiba-tiba, niatnya jelas, dia masuk dulu dan menunggu Lu Chen, agar Lu Chen tidak kabur. Saya menoleh ke Haizong untuk meminta kemajuan. Saya meminta uang muka dari gerbang surgawi. Permintaan Scarlet Cloud Sekku diajukan. Permintaan Sekte Changyu saya diajukan. Petik 2 petik 2. Setelah itu, kepala murid sejati dari sekte yang tak terhitung jumlahnya melompat dengan berani, semua berlomba-lomba untuk masuk. Tetua Agung, saya juga bisa masuk. Ding Lei juga mengatakan hal yang sama. Sekelompok bajingan, semua orang biasanya mendorong 3 dan mendorong 4, tapi sekarang semua orang berebut untuk menjadi yang pertama. Apa yang kamu mainkan? Penatua Agung dari martir pertama berkata dengan marah, biar ku beritahukan padamu, sesuatu telah terjadi di alam rahasia Dun Huang kali ini. Setelah masuk, tempat di mana semua orang akan muncul tidak tetap. Tidak ada perbedaan antara yang maju dan yang maju mundur. Semua personel akan dibubarkan. Anda harus menemukan cara berkumpul di dalam. Ah, banyak orang tercengang. Apalagi yang berniat buruk, seperti Yan Ji, sangat marah hingga wajahnya membiru. Menunggu sampai Lu Chen datang, tetapi diberitahu bahwa setelah masuk, semua orang akan muncul di tempat yang berbeda. Bukankah ini lelucon besar baginya? Jika saya mengetahui hal ini lebih awal, mengapa tidak masuk lebih awal dan membuang banyak waktu? 1 bulan kemudian, alam rahasia Dun Huang akan ditutup, dan Anda akan secara otomatis mengirimkannya pada saat itu. Martir tua yang agung berkata lagi, setelah kamu masuk, cepatlah mencari peluang, jangan buang waktu. Diperkirakan hal yang sama juga berlaku untuk ras yang bermusuhan, jadi ketika kamu bertemu dengan mereka, yang terbaik adalah tidak melakukannya, apapun jika kamu tidak melakukannya, waktu di alam rahasia sangat berharga. Setelah para martir tua selesai berbicara, biarkan Ding Lei memimpin timnya untuk melangkah ke gerbang cahaya terlebih dahulu. Orang kedua yang memasuki dunia rahasia adalah Wu Liangzong, dipimpin oleh Yang Ji yang sedih ke Guangmen. Setelah itu, sekte lain masuk satu demi satu. Saudaraku, setelah kita masuk, bagaimana cara kita berkumpul? Fei Long sedikit cemas, khawatir pasukan fanatik akan bubar di alam rahasia Dun Huang dan tidak akan mampu membentuk kekuatan tempur. Lagi pula, murid sekte lain semuanya memiliki tingkat yang sangat tinggi, baik menyempurnakan 4 bentuk dewa, atau menyempurnakan 5 bentuk dewa. Namun,
Anggota Legiun Zelot bukanlah anggota tingkat tinggi, dan hanya 4 orang, Sang Guanjin, Ruhua, Cai Niao, dan Wan Yan, yang telah mencapai 3 bentuk dewa pemurnian. Namun orang lain mengembangkan 1 atau 2 bentuk. Mereka harus bertindak secara keseluruhan agar kuat dalam pertempuran. Akan lebih merepotkan jika mereka sendirian. Tidak ada peta di alam rahasia Dunhuang, dan saya tidak tahu cara mengumpulkannya. Lu Chen sedang dalam sedikit masalah. Saya mendapat sinyal kembang api, dan saya akan mencari tempat yang aman untuk meluncurkannya saat itu. Semua orang akan berkumpul dimanapun kembang api itu berada. Saat Souhu mengatakan ini, semua orang langsung setuju. Ming Yue, Waner, bagaimana denganmu? Lu Chen melihat kedua wanita cantik di sampingnya dan bertanya. Waner secara alami ada di sini untuk berkumpul dengan Tuan Muda. Ming Yue akan datang juga. Kedua wanita itu merespons satu demi satu. Sebenarnya, kamu harus mencari peluang daripada berkumpul dengan kami, tapi jika ada pejuang dari ras musuh di alam rahasia, itu masalah lain. Setelah jeda, Lu Chen memperingatkan lagi, jika waktunya tiba, jika kalian semua sudah berkumpul, kalian dapat berangkat sebagai satu kelompok, dan kalian tidak perlu menunggu saya. Kemana kamu pergi? Ming Yue bertanya. Aku akan melihat-lihat dulu, lalu aku akan menemukanmu. Lu Chen berkata begitu. Tidak lama kemudian, para murid dari berbagai sekte hampir masuk, dan giliran sekte pengendali binatang. Ming Yue dengan enggan meninggalkan Lu Chen, dan memimpin murid-murid dari sekte pengendali binatang ke gerbang cahaya. Tuan Muda, Waner masuk dulu, sampai jumpa di dalam. Waner mengucapkan sepatah kata, dan memimpin murid-murid Istana Shenmu ke dunia rahasia Dunhuang. Yang terakhir memasuki dunia rahasia Dunhuang adalah Lu Chen dan pasukan fanatiknya. Melewati gerbang cahaya itu, seseorang hanya dapat melihat kecemerlangannya, dan tidak dapat melihat apapun. Setelah cahayanya menghilang sepenuhnya, mata Lu Chen berangsur-angsur menjadi jernih, dan baru kemudian dia menyadari bahwa dia berada di dunia emas. Tepatnya, dia berada di gurun, dan ngarai di sekitarnya serta pasir di bawah kakinya semuanya berwarna kuning kemasan. Kecuali angin, tidak ada orang di sekitar. Tidak, masih ada orang. Itu adalah gadis cantik, mengenakan jubah es seputih salju, itu adalah Sang Ling. Aku tidak menyangka kamu akan muncul di sini. Sang Ling mendekat dan memandang Lu Chen dengan penuh minat. Halo, orang suci dari Istana Es. Lu Chen mengangguk dengan sopan, lalu berbalik dan pergi. Tidak ingin berkomunikasi apapun dengan Sang Ling. Terus terang, melihat penampilan Sang Ling di lembah dan permusuhannya terhadap Waner, Lu Chen tidak menyukainya. Jangan terburu-buru. Sang Ling melangkah maju dan menghentikan Lu Chen. Saya orang suci Istana Es, bukan momok, apa yang kamu takuti? Ini bukan soal takut atau tidak, itu karena kita tidak mengenal satu sama lain dengan baik. Lu Chen berkata dengan serius. Pertama kali kamu dilahirkan, kedua kalinya kamu akrab. Sang Ling menggoda. Matang, Lu Chen bertanya dengan sadar. Kenapa kamu seperti segumpal elem, apa kamu tidak mengerti aku sama sekali? Tidak menyenangkan, kata Sang Ling dengan marah. Kamu benar, aku hanyalah sepotong kayu. Kata Lu Chen, aku benar-benar tidak bisa memahaminya, kamu adalah manusia kayu tingkat rendah, apa yang dilihat oleh kecantikan dari sekte pengendali binatang itu dalam dirimu? Sang Ling berkata dengan marah. Tampan, Lu Chen tersenyum. Bagi kami para pejuang, semuanya bermutu rendah, hanya basis budidaya yang tinggi, tampan tidak ada gunanya. Sang Ling berkata dengan nada menghina. Aku tidak punya apa-apa selain tampan. Lu Chen tersenyum, dan menggali lubang kecil, biarkan Sang Ling berbicara setelah menggali lubang. Sirkuit otak Sang Ling tidak normal, dan dia memusuhi Waner. Dia tidak tahu apakah itu dendam pribadi atau dendam antara kedua istana. Pokoknya, jika perlu, dia tidak keberatan menyingkirkan Sang Ling. Oleh karena itu, pertama-tama ia mengoleskan obat tetes mata pada Sang Ling, agar Sang Ling dapat mengendurkan kewaspadaannya terhadap dirinya, sehingga memudahkannya untuk bertindak di kemudian hari. Anda tidak perlu mengatakannya, Anda hanya memiliki tingkat kultivasi ini, tentu saja Anda tidak memiliki apa-apa. Sang Ling sedikit meremehkan, dan bertanya dengan bingung, namun, tidak peduli bagaimana aku memikirkannya, aku tidak dapat memahaminya. Xiao Wan jelas adalah orang suci Istana Shenmu dengan status tinggi. Bagaimana kamu bisa menjadi tuannya? Aku juga bingung tentang itu. Lu Chen tertawa, dia mencoba membodohi Sang Ling.
Jika Sang Ling ingin mengetahui sesuatu, dia tidak mengatakan apa-apa. Tentu saja berpura-pura gila seperti ini hampir membuat Sang Ling sangat marah. Untuk sesaat, Sang Ling sangat ingin menamparkan orang yang berpura-pura ini sampai mati. Untungnya, dia tidak bergerak, kalau tidak, saya benar-benar tidak tahu siapa yang menembak siapa sampai mati. Tapi alasan kenapa dia tidak bergerak itu sederhana, dia hanya ingin mempertahankan Lu Chen dan menggunakannya untuk memeras Xiao Wan. Istana Shenmu dan Istana Es selalu mengalami keretakan, dan dia adalah orang suci dari Istana Es, dan targetnya adalah orang suci Shenmu, dan orang suci dari dua gerbang istana terlahir sebagai saingan. Terutama Xiao Wan yang cantik dan cantik, lebih cantik darinya, dia sangat cemburu, dia menganggap Xiao Wan sebagai musuh bebuyutan, dan ingin menyingkirkannya secepat mungkin. Di Wastelen Timur, terdapat berbagai peraturan dan ketentuan, sulit baginya untuk menyerang Xiao Wan. Namun di dunia rahasia, tidak banyak aturan. Ini adalah kesempatan bagus untuk menyelesaikan keluhan pribadinya, dan dia tidak akan melewatkannya. Dia menyembunyikan ide ini dengan lebih baik, jika tidak Lu Chen akan mengetahuinya, dan dia tidak akan bertahan 10 napas. Ikuti aku, Sang Ling berkata dengan nada teratur. Kemana kamu pergi? Lu Chen bertanya. Ikuti saya untuk mencari peluang, kata Sang Ling. Temukan peluang untuk membagi akun. Lu Chen bertanya lagi. Kamu terlalu banyak berpikir, level berapa kamu, berani berbagi kesempatan denganku? Sang Ling berkata sambil mencibir, namun, jika kamu menemukan lebih banyak kesempatan, mungkin aku akan berbelas kasihan dan berbagi denganmu. Kalau begitu sebaiknya aku mencari peluang sendiri, setidaknya aku tidak harus membaginya dengan orang lain. Lu Chen tersenyum. Apakah kamu menginginkan kehidupan atau kesempatan? Kamu bahkan tidak memiliki alam dewa pemurnian, dan kamu pasti akan mati ketika menghadapi ras yang bermusuhan. Sang Ling terus mencibir, juga, jika kamu memeluk dua wanita cantik di sebelah kiri dan benar, tidakkah kamu tahu bahwa kamu iri, dan kamu menyebabkan masalah? Aku tidak tahu. Wah. Lu Chen terus berpura-pura menjadi gila. Di dunia rahasia, tidak ada aturan. Banyak murid sekte ingin membunuhmu. Sang Ling berkata dengan bangga, jika kamu mendapat perlindunganku, murid sekte itu tidak akan berani menyerangmu begitu saja karena mereka takut dengan kekuatan tempurku. Jadi kamu orang baik, kata Lu Shen. Jika kamu tidak ingin mati, ikuti saja aku. Sang Ling berbalik dan berjalan menuju ngarai di depan. Tentu saja aku tidak ingin mati. Lu Chen terkekeh dan mengikuti. Lu Chen tidak percaya Sang Ling bisa mati begitu saja, dan berlari keluar tanpa alasan untuk melindunginya. Namun, Lu Chen tidak keberatan mengikuti Sang Ling untuk melihat trik apa yang ingin dimainkan Sang Ling. Sepotong gobi ini tampaknya penuh dengan emas, tetapi sangat buruk.